Menurut kesaksiannya si Iloh, suatu hari Iloh dengan kedua orang tuanya ini kan pergi mencari sapi-sapi di luar desa. Dan ketika itu yang pulang pertama adalah si Iloh. Nah saat itu Iloh mencari neneknya kok tidak ada. Dan Iloh pun mendengar di kebun bagian belakang rumah mereka, neneknya ini berteriak kesakitan karena neneknya ini mengeluarkan darah di arah kemaluannya. Dan saat itu Iloh melihat si kakek Joni ini memperkosa neneknya semeton. Nah karena saking takutnya dan juga kaget, Iloh pun berteriak dan juga mencaci maki si kakek. Ketika itu kakek Joni mengancam, kalau kamu berani mengatakan ini kepada orang tuamu, saya tidak akan lagi berbisnis dengan kedua orang tuamu dan orang tuamu akan bangkrut. Saya juga akan bilang kepada warga desa, jangan lagi membeli sapi di tempat orang tuamu karena orang tuamu ini penipu. Dan menurut si kakek Joni ini menyimpan rahasia besar bapaknya si Iloh. Tapi si Iloh tidak mau mengatakan rahasia apa yang disimpan ini kepada si Puspa. Dan karena itulah semeton, si kakek Joni ini memberikan pilihan kepada si Iloh. Kalau Iloh tidak mau neneknya sering dilecehkan dan diperkosa seperti itu, Iloh harus mau menjadi tempat teman tidurnya si kakek. Dan hampir setiap hari ketika si kakek Joni ini selama 1 bulan itu ya datang ke desanya si Puspa untuk membeli sapi atau sekedar mungkin untuk mencari kolega bisnisnya, mereka akan janjian melalui HP dan bertemu di semak-semak belakang rumahnya si Puspa. Dan menurut si Iloh juga ya, besok kan genap nih 1 bulan si kakek Joni ada di Bali. Kakek Joni akan kembali keluar Bali. Karena inilah Iloh menahan dirinya diperkosa hampir 1 bulan berturut-turut demi kebahagiaan nenek dan juga orang tuanya. Sebetul. Ini tuh terdengar tidak masuk akal gak sih sebetul? Puspa yang mendengar ini mendesak si Iloh, apa rahasia bapakmu yang diketahui oleh si kakek Joni sehingga kamu mau melakukan ini? Pokoknya Iloh tidak mau mengaku apa itu. Dan ternyata saat Puspa bertanya ini kepada Iloh ya, nenek datang dan menangis dan bilang kepada si Puspa dan Iloh kalau ternyata nenek mertuanya si Puspa ini sangat mencintai kakek Joni dan neneknya ini ingin menikah dengan si kakek Joni. Mendengar ini Puspa kaget dong. Kok bisa-bisanya nenek mertuanya bilang ingin menikah sama Tom? Ketika itu Puspa bingung banget. Dia pun bertanya kepada nenek, Nek, ini tuh ada apa? Kenapa? Nah, ternyata sebetulnya menurut kesaksian si nenek mertuanya ini masih sering berhubungan suami istri dengan si kakek Joni. Dan nenek mertuanya juga tahu kalau si kakek Joni ini sering si Iloh, tapi neneknya tetap diam karena neneknya ini benar-benar mencintai si kakek Joni. Boom! Kok gini? Mungkin menurut semata ini tuh kayak tapi ada semata yang seperti ini. Setelah itu sematanya si nenek mertuanya Puspa bilang dia mencintai si Joni. Jadi Puspa jangan pernah menguak kasus ini kepada siapapun. Kalau sampai Puspa berani menguak kasus ini, neneknya akan gantung diri saat tidak ada orang di rumah. Nah, saat itu Iloh pun menangis dan bilang kepada ibunya, Bu, saya tidak mau nenek kenapa-napa. Karena ketika ibu kandung dan juga bapak saya bercerai, cuma neneklah yang menjaga dan merawat saya. Jadi alasan si Iloh mau diperlakukan seperti itu oleh si kakek Joni ya karena pikirannya itu masih kayak kecil banget gitu lah. Semata pikiran si Iloh nih, dia tuh ingin membahagiakan neneknya. Jadi dia akan menahan 1 bulan sampai si kakek Joni ini pulang ke luar Bali. Di sana Iloh menangis dan juga memarahi neneknya. Tapi neneknya malah bilang, terserah kalian mau bilang apa, pokoknya jangan apa-apakan pacar saya. Nenek mertuanya Puspa pun meninggalkan Iloh dengan cucunya dan kembali tidur ke kamar. Ketika itu Puspa menangis dengan Iloh. Kemudian suaminya pun pulang. Di sana semeton
Iloh meminta kepada Puspa jangan katakan ini kepada ayahnya, tapi Puspa tidak mau. Puspa bilang ini kepada suaminya. Dag. Waktu itu semeton, suaminya Puspa benar-benar tai kepolo. Dia langsung menampar si Iloh dan bertanya, kenapa kamu mengorbankan dirimu demi orang seperti itu? Harusnya kamu bilang kepada bapak, biar bapak yang membereskan ini semua. Di sana Puspa tuh kayak kaget dong melihat suaminya tega menampar putri pertamanya. Di sana Puspa berusaha melelehkan putri dan juga suaminya semeton. Puspa pun meminta Iloh untuk mandi dan silakan istirahat dulu. Saat itu Iloh dengan suaminya ya datang ke tempat terakhir kali si Puspa melempar batu kepada si kakek Joni. Mereka membawa senter berdua, tapi kakek Joni tidak ada. Dan di sana batu yang digunakan si Puspa untuk melempar kepalanya si kakek Joni masih ada, dan itu tuh banyak banget ada. Saat itu ya suaminya si Puspa benar-benar tai kepolo. Dia pun mengumpulkan teman-teman preman yang berasal dari desanya mencari si kakek Joni ke penginapan yang biasanya dia tinggal gitu loh. Tapi sampai di sana kakek Joni sudah tidak ada. Dan yang punya penginapan bilang kalau kakek Joni tiba-tiba datang dengan kepala yang terluka dan bilang mau pulang sekarang juga keluar Bali. Nah, kengken kalian unduke, satu malam itu ya suaminya Puspa tidak ada pulang ke rumah. Puspa menunggu dengan khawatir semata. Dia pun menelpon suaminya, tapi suaminya tidak ada mengangkat telepon. Di dalam rumah dia tuh kayak ini gimana. Nah, ketika itu Puspa pun akhirnya karena saking takutnya menelpon kedua mertuanya. Mertuanya pulang ke rumah dan mendengar penjelasan dari Puspa. Mertuanya ini benar-benar kaget dong. Kenapa? Kok cucu mereka si Iloh mau? Dan saat itu mertuanya Puspa pun bertanya kepada si Iloh dan Iloh pun menjelaskan semuanya. Iloh menangis. Dia meminta kepada kakek dan juga neneknya, termasuk kepada ibunya, jangan usut ini, saya takut. Saya takut nanti nama saya tercoreng. Semeton saya kayak kok kene ganti. Nah, saat itu akhirnya besok paginya ya suaminya Puspa pun datang dengan badan yang sudah kotor. Di sana Puspa bertanya, di mana kamu semalam, kenapa tidak ngangkat telepon? Suaminya Puspa mengaku dia mengejar si kakek Joni ini ke semua tempat yang dia tahu, tapi kakek Joni tidak ditemukan. Dan ketika itu si suaminya Puspa ini benar-benar marah semata. Nah, setelah kejadian itu ya si Iloh tidak berani keluar rumah. Dan nenek mertuanya si Puspa ini mulai uring-uringan. Dia tuh bertanya kenapa kakek Joni tidak ada, apa yang dilakukan Puspa dan suaminya kepada si kakek Joni. Pokoknya intinya tuh si nenek mertua ini kayak benar-benar marah kepada si Puspa dan suaminya, termasuk kepada Iloh. Entah kengken keadaan unduke kok ada dadang-dadang seperti ini gitu loh. Dan ketika itu mertuanya Puspa tidak kembali ke desa tetangga. Mereka tetap tinggal bersama dengan Iloh dan juga Puspa. Hari makin hari semeton, Puspa kayak melihat si Iloh ini kayak makin terpuruk. Dan suatu hari Iloh bilang dia sudah berbadan dua, dan pastinya itu adalah anaknya si kakek Joni semeton. Boom. Kok gini? Dan saat itu semeton, yang membuat Puspa tidak habis pikir ya, si Iloh bilang sepertinya dia mencintai si kakek Joni. Dan Iloh tidak mau menggunakan anak yang ada di perutnya. Iloh meminta kepada Puspa dan juga bapaknya agar dinikahkan saja dengan si kakek Joni. Kok gini? Saat itu semeton, suaminya Puspa langsung tai kepolo. Suaminya Puspa pun menangis dan bertanya kepada Iloh, kenapa nak, kenapa? Pokoknya semeton intinya si Iloh dengan nenek mertuanya Puspa ini sama-sama sudah jatuh cinta kepada kakek Joni. Dan si Iloh ini kan setahunya Puspa belum pernah pacaran sama sekali. Dan menurut pengakuannya si Iloh, kakek Joni lah yang mendapatkan perawannya si Iloh. Dan Iloh juga bilang dia jatuh cinta kepada si kakek Joni, tolong orang tuanya mendukung gitu loh. Nah. Waktu itu semeton Puspa tidak habis pikir, kok bisa-bisanya
Nah waktu itu semotonya, keluarganya Puspa ini benar-benar bingung. Mertuanya, suaminya, termasuk si Puspa ini bingung bahwa ini ada apa. Dan waktu itu, Iloh benar-benar tidak mau anaknya ini Setelah mereka bermusyawarah, mertuanya Puspa bilang, silakan lahirkan anak ini, tapi tolong nanti akui saja kalau anak dari Iloh ini adalah anaknya si Puspa dengan suaminya. Dan untuk sementara waktu, si Iloh ini ditaruh di salah satu rumah mertuanya si Puspa yang ada di desa tetangga. Dan rumah ini tuh memang kayak benar-benar terpencil gitu loh sementara tempatnya. Karena memang keluarganya Puspa ini berasal dari keluarga yang punya kecer. Jadi hal ini tuh kayak oke lah bisa gitu loh. Akhirnya sementara Iloh pun diungsikan di desa tetangga dan dirawat oleh kakek dan neneknya di sana. Setelah 8 bulan, anaknya si Iloh lahir dan anaknya ini laki-laki. Anaknya ini gemoy sekali, benar-benar mirip dengan si kakek Joni. Dan ternyata si kakek Joni ini adalah Cina Bali yang berasal dari daerah Sumatera yang memang terkenal kaya raya. Setelah kelahiran anaknya si Iloh ini, entah kenapa Puspa kok merasa, apakah jangan-jangan ini jawaban dari Tuhan? Karena selama ini sementara Puspa dengan suaminya ini kan ingin sekali punya anak laki-laki, tapi mereka tuh belum diberikan oleh Tuhan gitu loh. Apa jangan-jangan dibalik musibah yang menimpa Iloh, Tuhan memberikan hadiah sebesar ini. Nah setelah itu Puspa dengan suaminya mulai bisa menerima si cucu mereka ini. Puspa dengan suaminya mengangkat anak dari cucunya ini, dan juga orang-orang tuh kayak tahu kalau anak dari Iloh ini adalah anak mereka sebetulnya. Nah waktu pun berlalu sebetulnya kakek Joni tidak pernah lagi terdengar di desanya si Puspa. Iloh pun mulai terpuruk dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Di tahun 2020 nenek mertuanya Puspa ini berpulang karena sakit. Dan Iloh pun sekarang sudah menikah. Iloh sekarang ini sudah punya 1 putra dan dia ini menikah ke negara semata. Anak di luar nikah yang dulu dilahirkan oleh si Iloh sampai saat ini masih dirawat dan juga dibesarkan oleh Puspa dan juga suaminya. Dan orang-orang tahu kalau itu adalah anaknya dia gitu loh semata. Nah, lewat cerita ini Puspa mau bilang seperti ini. Dulu ya, waktu dia dengan suaminya tahu kalau si Iloh diperlakukan seperti itu oleh si kakek Joni, mereka berusaha mati-matian mencari si kakek Joni, tapi mungkin karena mereka hanya mencari di Bali, jadi kan tidak ada hasilnya. Sampai detik ini, suaminya Puspa masih benar-benar dendam kepada si kakek Joni. Kenapa dia tega melakukan itu? Dan di balik ini semua, Puspa juga bersyukur sementara. Walaupun mungkin anaknya si Iloh ini lahir dari hubungan seperti itu, tapi setidaknya sekarang Puspa dengan suaminya bisa punya keturunan laki-laki yang walaupun itu anak dari anak mereka gitu loh sebetulnya. Ini tuh kayak cerita yang benar-benar menyakitkan tapi happy ending. Nah, inilah cerita berbayar saya hari ini dari seorang wanita yang awalnya itu kayak keluarganya itu menjadi berantakan karena rahasia yang terbongkar. Tapi akhirnya Astungkare mendapatkan hadiah terbesar dari Tuhan, yaitu cucu laki-laki yang sekarang diangkat anak oleh dia dan juga suaminya. Menurut semeton, bagaimana? Menurut kalian apa sih yang membuat kok bisa-bisanya Iloh dan juga nenek mertuanya Puspa ini jatuh cinta segitunya kepada si kakek Joni? Dan sampai detik ini ya Puspa juga tidak tahu rahasia apa yang dipegang oleh si kakek Joni, sehingga itu membuat Iloh mau menyerahkan kehormatannya. Coba deh untuk kalian berkomentar, bagaimana menurut semeton? Karena Puspa bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sukses semua untuk semeton yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like dan juga subscribe. Untuk Boga Puspa, sukses semua banget. Semoga kedepannya bisa lebih bahagia dengan putra kecilnya. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya.